kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Selamat malam semuanya. Saya biasanya hanya berbicara di bagian akhir. Sekarang saya juga minta di bagian awal. Tapi nanti bagian akhir juga ya Pak ya. Sekarang hanya sebentar saja. Saya tuh merenungkan bahwa dalam gereja yang namanya pengurus itu hanya sedikit. Kalau dibandingkan jumlahnya antara pengurus dan yang bukan pengurus itu kan sangat tidak sebanding. Jadi pengurus itu hanya sedikit. Meskipun hanya sedikit, tetapi pengurus itu sebenarnya punya peran yang besar terhadap para umat yang jumlahnya nggak terhitung. Tetapi tidak dengan sendirinya bahwa pengurus itu punya peran yang besar. Kalau pengurus itu tidak berbuat apa-apa, itu nggak akan berperan. Jadi hanya bisa berperan kalau memang bekerja. Nah, kita mau bertolak dari apa sih yang diharapkan oleh Yesus dari para aktivisnya. Kalau kita mencermati di Injil, aktivis Yesus itu memang bekerja. Nah, yang diharapkan pertemuan bulanan atau rapat bulanan yang kita ikuti, ini juga memang menyemangati kita untuk bekerja. Ada cara yang sangat sederhana supaya orang itu punya semangat untuk ikut rapat, yaitu apa yang dibicarakan dalam rapat itu dikerjakan. Kalau ada semangat bahwa yang dibicarakan dalam rapat itu ditindaklanjuti, maka dengan begitu rapat itu selalu dirasakan berguna. Tadi Pak Nunung dalam doa menyebut bermanfaat. Ya Pak Nunung ya. Rapat itu bermanfaat kalau kita punya semangat untuk menindaklanjuti apa yang dibicarakan dalam rapat. Kalau orang nggak punya semangat menindaklanjuti rapat, maka selama itu juga orang akan merasa rapat itu nggak punya apa-apa. Nah, mudah-mudahan semangat menindaklanjuti apa yang dibicarakan dalam rapat itu bisa memelihara semangat kita untuk selalu memperhatikan apa sih yang dibicarakan di dalam rapat. Tak terkecuali rapat pada petang hari ini. Dari saya sebagai pembuka cukup Pak. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Merangkum dari keseluruhan laporan. Pertama, yang berkaitan dengan saksi Kerawang, saya menyarankan coba ngobrol dengan Pak Abun supaya mendapat inspirasi bagaimana gereja Katolik itu punya inisiatif, punya greget untuk memberdayakan para pengurus RT RW supaya juga punya perhatian di bidang-bidang yang penting, terutama bagi para anggota masyarakat yang memang mengalami kesulitan. Di video yang kemarin saya posting mengenai pengalaman peduli sosial, di bagian awal itu saya kutipkan dari dokumen gereja, itu yang menjadi landasan. Saya kira itu baik Pak. Lalu yang lain ini saya kira ini bagus, kita terima kasih karena Ibu Emil sudah menindaklanjuti rapat bulan lalu. Jadi rapat bulan lalu itu kan salah satu hasil rapatnya adalah meminta kepada Ibu Emil sebagai bagian dari saksi pewartaan membuat bahan supaya juga ada pengajaran di lingkungan.
Kita bersyukur, saya sudah baca, bagus. Saya mengusulkan supaya ini dipakai, wajib sifatnya. Ini mengakomodir, sudah lama sekali kan diusulkan supaya kegiatan rutin lingkungan bukan hanya doa, tapi juga ada sharing-sharingnya. Nah, ini jerih payah pengurus kita, sudah saya lihat bagus, sebagai salah satu bentuk menghargai apa yang sudah dibuat, dan ini memang bagus. Jadi kita tentukan ini wajib digunakan oleh lingkungan. Hanya sekarang masalahnya adalah ini mau digunakan untuk pertemuan lingkungan kapan enaknya. Tapi bulan Oktober ini harus dipakai oleh lingkungan. Ini kurikulum wajib. Kalau misalnya dibutuhkan, Ibu Emil mengumpulkan dulu, kemudian kita bersama-sama pelajari, ya silahkan. Nah, tapi yang terpenting adalah Oktober ini wajib digunakan oleh lingkungan. Waktunya juga kita tentukan. Misalnya Selasa terakhir bulan ini misalnya. Supaya ada sesuatu yang sifatnya mengikat dan tidak terserah ke masing-masing. Ada kurikulum wajib. Jadi yang dibuat oleh Ibu Emil ini adalah kurikulum wajib. Supaya para umat menambah cerdasnya seperti Yesus cerdas ketika ditemukan di Bait Allah. Ini salah satu wujud di mana stasi itu memberi perhatian pada persoalan keluarga. Bulan yang lalu dalam rapat saya meminta silakan menyebutkan masalah-masalah keluarga yang ada di stasi ini. Meskipun permintaannya spontan, tetapi luar biasa oleh karena ternyata lancar menyebut dan banyak. Itu artinya apa? Itu kan berarti ternyata kita mengetahui. Nah, tetapi kan kita nggak bisa hanya mengetahui saja. Jadi stasi ini juga harus punya kepedulian terhadap masalah-masalah keluarga itu. Nah, yang dikerjakan oleh Ibu Emil di bidang kewartaan ini salah satu bentuk bahwa stasi ini juga peduli terhadap masalah-masalah keluarga. Lalu kemudian seperti yang juga pernah disampaikan sebelumnya, Oktober ini mulai. Jadi ada kurikulum wajib yang mudah-mudahan ini juga membantu keluarga yang punya masalah, tetapi juga untuk mencegah supaya nggak terjadi. Kurikulum wajib ini yang kita kerjakan adalah dengan memberdayakan yang ada. Karena saya itu mengikuti Yesus, maka mau seperti Yesus. Yesus memberdayakan 5 roti 2 ikan. Nggak hebat tapi diberdayakan. Nah, di bidang kewartaan Ibu Emil kita bersyukur karena mau diberdayakan. Ini baru mulai ya Bu Emil ya. Jadi komitmen kita adalah sebulan sekali ada kurikulum wajib yang dibuat oleh bidang kewartaan, dan ini sekali lagi inilah cara kita membantu memberi perhatian pada keluarga. Seperti apapun ya itu kita gunakan, dan ini bagus. Lalu saya mau memberdayakan pengumuman di lingkungan-lingkungan itu. Yang saya lihat lingkungan itu pertama punya jadwal rutin berdoa, berkumpul. Yang kedua selalu ada pengumuman. Nah, saya mau memberdayakan kebiasaan yang ada di lingkungan, tapi kebiasaan yang sudah rutin. Nah, ini yang saya harapkan. Saya minta tolong supaya dalam pengumuman di lingkungan itu juga disampaikan. Entah itu berupa mengingatkan atau menyemangati supaya para umat itu terus semangat berusaha untuk membaca kitab suci setiap hari. Karena apa? Karena kitab suci berlaku bukan hanya pada bulan September. Perhatian terhadap kitab suci berlaku bukan hanya pada bulan September. Bulan September itu sebenarnya hanya untuk semacam refreshingnya. Yang mau disasar sebenarnya supaya kitab suci menjadi seperti lagu. Membaca kitab suci setiap hari. Dan kita bersyukur karena di stasi kita ini sebenarnya juga ada kok yang sudah punya ketekunan membaca kitab suci setiap hari.
kita nggak perlu gengsi lah mendengar sharing dari umat yang memang sudah setiap hari membaca kitab suci. Gereja itu hidupnya hanya dari belajar dari Yesus, belajar dari orang-orang yang muncul di kitab suci. Kalau yang muncul jelek ya kita jangan mengikuti, kalau ya bagus ya diikuti. Nah, jadi saya kira juga baik kalau kita tumbuhkan semangat belajar. Saya tidak mau menyebut yang jauh-jauh, terinspirasi tadi, jarak yang terdekat. Jadi saya kira baik juga, yuk umat di stasi ini yang sudah punya kebiasaan membaca kitab setiap hari, kita dengar sharingnya. Kita juga boleh bertanya. Tolong itu ya, setiap kali pertemuan lingkungan, tolong di bagian pengumuman diingatkan supaya umat berusaha betul membaca kitab suci setiap hari. Saya hanya mau melanjutkan yang baik yang tadi disampaikan. Yang kedua, juga diingatkan supaya umat itu di keluarga berdoa bersama, diingatkan. Kalau sekarang ini ya doa rosario. Kalau kita membuka dokumen gereja yang dibuat oleh Paus Yohanes Paulus kedua, doa rosario itu adalah doa keluarga. Maka harapannya ketika doa rosario didoakan di lingkungan, nah itu juga menjadi kesempatan bagi lingkungan untuk mengingatkan, ingat. Mudah-mudahan kita jangan hanya bisa berdoa rosario di lingkungan, tapi kita juga bisa berdoa rosario di keluarga. Nah, berkenaan dengan ini saya percaya bahwa di kalangan umat stasi ini pasti juga sudah ada yang punya kebiasaan rutin berdoa rosario, entah itu sendiri, entah itu bersama, tapi di keluarga. Saya tidak berbicara mengenai doa rosario di lingkungan ya. Saya berbicara mengenai doa rosario sebagaimana dimaksud disebut oleh dokumen gereja, doa rosario di keluarga. Kalau kita stasi ini berhasil membangun kebiasaan dalam diri umat, membaca kitab suci setiap hari dan doa bersama, syukur-syukur setiap hari, saya yakin akan mengurangi banyak dan akan membantu banyak keluarga-keluarga, apalagi di zaman ini. Itu juga kita tempatkan sebagai salah satu cara stasi ini memberi perhatian pada masalah-masalah keluarga. Ini masalah intern. Nah, kalau Pak Nunung tadi lebih luas lagi, ekstern. Saya hanya membantu supaya stasi ini sebagaimana gereja sewajarnya punya perhatian yang tinggi terhadap keluarga. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu